Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang mana Dia senantiasa melimpahi kepada kita semua berjuta-juta kasih sayang, beribu-ribu kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih izinkan kita untuk kita berkumpul, untuk kita bermuajahah, yang mudah-mudahan besar harapan kita perkumpulan ini, pertemuan ini memperoleh pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan sosok hebat, beliau merupakan sosok yang luar biasa, yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu ini, yang setelah lama sebelumnya kita hidup pada belenggu kejahiliahan, pada belenggu kebodohan. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita tengah berada pada salah satu bulan yang mulia, bulan dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Apakah bulan Muharram itu? Bulan Muharram adalah bulan pertama di dalam kalender Hijriah Islam. Rasulullah SAW menyebut bulan Muharram ini sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Karena di dalam bulan Muharram ini Allah haramkan bagi kita untuk menzalimi diri kita sendiri, dan Allah haramkan bagi kita untuk melakukan dosa di dalamnya. Dulu sebelum Islam datang, bulan Muharram yang kita tahu sekarang bukanlah dinamakan dengan Muharram, melainkan dengan Safarul Awal. Dan bulan Safar yang kita kenal sekarang tidaklah dinamakan dengan bulan Safar, melainkan dengan Safar Tsani. Nah, jadi nama Muharram ini digelari Muharram ketika Islam datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddata syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, berjumlah 12. Fi kitabillah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yauma khalaqas samawati wal ardu, di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Lalu kemudian dalam hadis riwayat Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, as-sanah, 1 tahun itu 12 syahran, jumlahnya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutalawiyat, 3 di antaranya itu berurutan. Apa ketiga bulan itu? Dzulqa'dah, yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, yaitu Dzulhijjah, wal Muharram, yaitu Muharram, wa Rajab Mudhar, yaitu Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadil ya maksudnya, dan juga bulan Sya'ban. Lalu kemudian Qatadah pernah mengatakan, Inna zulma, sesungguhnya kezaliman, fil ashhuril hurum, yang dilakukan di bulan-bulan haram itu, a'zamu khati'atan wa wizran, dosa dan kesalahannya itu jauh lebih besar. Minaz zulmi, daripada kezaliman, fima siwaha, yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan haram. Wa in kana zulma, dan sesungguhnya kezaliman itu ala kulli halin, dalam waktu apapun, ketika waktu apapun, kapanpun melakukannya, aziman, tetaplah merupakan dosa besar. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah, yu'azzimu min amrihi ma yasha, membesarkan urusan yang Dia kehendaki. Lalu selain daripada itu, Ibnu Abbas pernah mengatakan seperti ini, faj'alahunna huruman, maka Allah menjadikannya bulan-bulan yang haram.
wa 'azzama hurumatihinna, dan membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah menjadikan dosa yang dilakukan di bulan haram-haram itu sebagai dosa yang jauh lebih besar. Wal 'amalu shalihu wal ajru, begitupun dengan amal soleh dan juga pahala, a'zam, menjadi lebih besar pula. Hadirin rahimakumullah, dari hadis-hadis yang tadi telah disampaikan, kita ketahui bahwasannya bulan Muharram ini merupakan bulan yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah satu, bulan Muharram ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Lalu yang kedua, bulan Muharram ini merupakan bulan dari dilipat gandakannya dosa. Ketika kita sudah tahu sekarang bahwasannya bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang begitu luar biasa, di mana dosa dilipat gandakan, begitu pula dengan pahala yang dilipat gandakan, maka amalan apa saja yang mesti kita lakukan? Tentu banyak sekali perbuatan amal solih yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini. Banyak sekali, tidak terbatas apapun itu. Selama itu amal solih, selama itu kebaikan, selama itu bersumber dari ajaran Islam, insya Allah akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya di sini saya akan sampaikan beberapa hal di antaranya yang dapat kita lakukan, yang dapat kita maksimalkan di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah puasa, memperbanyak puasa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik saum yang dilakukan setelah Ramadan itu adalah saum yang dilakukan di bulan Muharram. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwasannya saum di bulan Muharram merupakan saum yang jauh lebih utama yang dilakukan setelah saum Ramadan. Tetapi dengan satu catatan, misalnya ketika kita saking semangatnya melaksanakan saum di bulan Muharram karena ingin memperoleh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tergiur oleh pahala yang dilipat gandakan, jangan sampai kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Kenapa? Karena tidak ada saum yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh, melainkan di bulan Ramadan saja. Jadi meskipun semangat kita ini udah bener-bener menggelora, membara gitu kan, kita boleh saum di bulan Muharram ini, kita banyakin saum, tapi dengan catatan tidak boleh kita 1 bulan full, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, apa sih amalan yang bisa kita lakukan? Amalan yang kedua adalah taubat. Kenapa sih taubat? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, khairul khata'in at-tawwabin, sebaik-baiknya pendosa ialah apa? Ialah orang-orang yang bertaubat. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga ini adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan wal amalu sholihu wal ajru a'zam. Amal soleh dan juga pahala sama-sama dilipat gandakan. Jadi tidak hanya dosa yang dilipat gandakan dosanya, melainkan kebaikan pun dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu kita tadi satu saum, yuk kita perbanyak saum. Lalu yang kedua kita perbanyak amal soleh, dan yang ketiga kita perbanyak bertaubat. Dalam kaitannya dengan taubat ini, dulu pun Rasulullah SAW, seorang Rasul, seorang yang memang sudah Allah jamin akan masuk ke dalam surganya Allah, beliau beribadahnya toh-tohan habis-habisan gitu loh. Sampai-sampai beliau sholat malam, kakinya sampai bengkak. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau bahasa kita sekarang, kenapa sih Anda melakukan hal ini? Anda itu sudah orang yang maksum, Anda akan sudah Allah jamin untuk masuk surga. Maka Rasul menjawab, afala akunu abdan syakuran? Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Masya Allah sekali jawaban Rasulullah SAW. Sekarang status kita ini bukan seorang Rasul, bukan seorang yang maksum. Kita ini nggak ada jaminan untuk kita masuk surga. Ya, kita ini bakal ada kemungkinan masuk ke neraka. Jadi kita tuh masih bimbang gitu ya, apakah kita akan masuk surga nantinya atau justru kita akan masuk ke dalam neraka. Makanya seorang Rasul saja yang dia sudah maksum akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya sangat sekali maksimal. Mari kita sekarang sebagai hamba yang kita sadar diri bahwasanya status kita ini, kita tuh belum kejamin masuk surga nih. Kita yuk perbanyak ibadah, yuk kita perbanyak istighfar. Karena Rasulullah SAW sendiri istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah, tahu tidak, ada satu amalan khusus di bulan Muharram ini. Apakah itu? Saum Asyura. Yang dimana saum Asyura ini memiliki keutamaan yang luar biasa juga. Ya. Dalam hadis disebutkan, wasu'ila, dan Rasul ditanya, an yaumi saumi Arafah,
tentang saum bulan Arafah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasannya saum hari Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wasu'ila an saumi yaumi Arafah, an saumi yaumi Asyura. Dan Rasulullah juga ditanya tentang keutamaan saum Asyura. Faqala, maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Saum Asyura itu keutamaannya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah sekali, bukan? Ketika kita gak tahu kita sehari berapa banyak ngelakuin dosa gitu kan. Ini ketika kita hanya saum di bulan di hari Asyura aja gitu, 1 hari kita memperoleh kebaikan, memperoleh pahala, keutamaan, dihapuskannya dosa selama 1 tahun ke belakang. Masya Allah, siapa yang tidak tergiur, siapa yang tidak mau. Lalu ketika kita bertanya, kenapa sih kita harus saum Asyura? Apa sih gitu? Ada apa sih gitu di balik itu? Nah, dan itu juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qadimal Madinah. Bahwasannya Rasulullah SAW itu sedang berada di Madinah. Fawajadal Yahudu sauman. Maka Rasulullah mendapati orang Yahudi yang sedang saum. Ketika itu, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunah. Sekarang tuh hari apa sih gitu? Kenapa sih kalian saum di hari ini? Kalau bahasa kita sekarang seperti itu. Faqalu, maka mereka menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung, ini adalah hari yang besar. Ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Bahwasanya di hari ini Allah menyelamatkan Musa dan juga kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Dan Allah juga menenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa melaksanakan saum sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkannya dari kejaran Firaun. Fanahnu nasumu. Maka kami pun saum karena Musa pun saum. Itulah jawaban Yahudi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata lagi, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Sesungguhnya kami ini jauh lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Somahu Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah juga melaksanakan saum. Lalu ketika ada muncul pertanyaan, apakah Rasulullah ini melakukan tasyabuh terhadap orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Ya, bahkan dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahudu wan nasara. Rasulullah, saum Asyura ini merupakan hari di mana orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkannya, membesar-besarkannya. Maka sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah berkata seperti ini. Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Insyaallah tahun depan kita saumnya di tanggal 9. Nah, ini untuk apa? Ini upaya dari Rasulullah SAW agar tidak tasyabuh, ya, agar tidak menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Jadi dibedakan. Saumnya umat Islam itu di sebelumnya, di tanggal 9. Tapi ya qadarullah, ketika Rasulullah sudah memiliki rencana untuk beliau saum dari tanggal 9 di tahun depannya, Allah memiliki rencana yang lain. Ya, Allah sudah jauh lebih dulu memanggil Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW belum sempat untuk melaksanakan saum di tanggal 9 di hari Asyura itu. Ya, maka di sini kita bisa ketahui ya bahwasannya untuk tingkatan Asyura itu, saum Asyura itu ada 4. Yang pertama itu yang paling utama adalah 3 hari, 9, 10, 11 ya. Maksudnya tanggal 9, 10 dan 11 ini yang paling afdal. Lalu tingkatan yang kedua adalah saum di tanggal 9 dan 10. Nah, sebagaimana yang diinginkan Rasulullah, kita saum dari tanggal 9 lalu tanggal 10-nya. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu adalah kita saum di tanggal 10 dan 11. Adapun yang terendah di sini tingkatan yang keempat adalah kita saum di tanggal 10-nya aja. Nah, akan tetapi untuk saum di tanggal 10 ini saja mendapatkan perbedaan di kalangan para ulama. Ada beberapa ulama yang memang memakruhkan ketika kita saum di tanggal 10 saja. Siapa di antara ulamanya? Di antara ulamanya itu adalah Imam Ahmad, Ibnu Abbas, dan juga sebagian dari madhab Abu Hanafi. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang nggak apa-apa kalau misalkan kita mau saum di tanggal 10, silahkan. Ya, tanggal 10 saja silahkan, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Ketika beliau hendak ingin saum dari sebelumnya, kepada Allah, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka begitu luar biasa ya. Jadi kita sudah tahu bahwasannya kenapa sih disyariatkan saum Asyura. Disyariatkannya saum Asyura itu karena telah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam serta kaumnya dari kejaran Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yuk sekarang sebagai seorang hamba Allah, yuk kita perbanyak amal solih, yuk kita perbanyak berbuat kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan Allah izinkan kita, Allah ridhoi kita untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa yang kita lakukan, setiap kesalahan khilaf yang kita pernah perbuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.